Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Fitria Gani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2020. Berikut adalah rekaman praktik pembelajaran siklus 1 penerapan RPP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua kelas 12 IPS 4. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sehat semua ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita diberikan kemudahan dalam belajar. Yuk, jumpa lagi di mata pelajaran sosiologi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang globalisasi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang globalisasi dan permasalahan sosialnya. Yuk, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Minta tolong Ade, ketua kelasnya, silakan dipimpin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, terima kasih Ade sudah dipimpin berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Yuk, sebelum kita memulai, saya absen dulu kehadirannya. Afina. Hadir, Bu. Oh ya, terima kasih. Widya Dwi. Hadir, Bu. Oh ya, Widya. Gildan. Hadir, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih. Yuk, jadi kalian nanti akan membahas tentang permasalahan globalisasi. Nanti manfaat yang bisa kita ambil mempelajari ini itu kita bisa semakin mengetahui dampak apa saja yang diakibatkan oleh globalisasi. Jadi nanti kita bisa mengantisipasi bagaimana upayanya, kita belajar untuk memperbaiki diri, kemudian hal-hal yang buruk itu kita minimalisir ya. Oke, sekarang saya share screen dulu sebentar. Sudah ya, yuk kita tentang permasalahan globalisasi ya. Oke, terus ya tujuan pembelajaran kita di sini itu kita akan bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan tentang perubahan sosial yang ada di sekitar kita yang disebabkan oleh globalisasi, kemudian menganalisis berbagai permasalahan dan dampak perubahan sosial itu, kemudian merumuskan strategi apa nanti yang bisa kalian rumuskan dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut ya. Nah, ini tadi psikologi ya sudah kalian akses, malam sudah saya share materinya, LKBD dan bahan ajar. Nah, ini sudah bisa kalian pelajari, tadi sudah kita diskusikan bersama melalui psikologi. Kemudian, yuk silakan diperhatikan. Thank you for staying with us, Bang Entertainist. Gaya hidup setiap orang ini kan berbeda. Dengaran suaranya ya? Dipengaruhi oleh latar belakang hingga tingkat ekonomi seseorang. Nah, Indonesia sendiri rupanya memiliki sejumlah masyarakat yang hidup dengan gaya yang cukup konsumtif. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Yang tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Melalui beberapa survei serta penelitian, pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia. Serta di tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtif pun terjadi dalam hal fashion.
Hal ini terlihat dari kalangan remaja serta kalangan wanita dan cenderung selalu mengikuti tren terkini dalam bidang fashion. Brand-brand ternama internasional yang meskipun harganya sangat tinggi selalu dicari dan diburu. Salah satunya karena memberikan prestasi tersendiri bagi mereka yang memiliki dan memakainya. Salah satu contoh yang cukup banyak menjadi perbincangan belakangan ini adalah ketika kunjungan desainer ternama asal Inggris Victoria Beckham yang datang secara khusus ke Indonesia untuk mempromosikan koleksi terbarunya. Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan oleh para fashionista untuk memborong tas-tas rancangan istri dari David Beckham tersebut. Salah satunya adalah Lily, yang bahkan mendapatkan kesempatan berfoto langsung bersama dengan Victoria, yang bahkan fotonya tersebut di-upload di akun Instagramnya. Yang unik adalah ternyata tidak hanya wanita yang memburu tas-tas Victoria tersebut, tapi ada juga pria yang ikut membelinya. Seperti yang terlihat dalam salah satu postingan di akun Instagram Victoria, di mana ia berpose dengan pria bernama Ray, yang terlihat membeli beberapa tas Victoria sekaligus. Perilaku gaya hidup konsumtif yang berlebihan tentu akan membawa dampak yang buruk bagi seseorang. Salah satunya jika perilaku tersebut tidak didukung oleh keseimbangan antara pendapat. Ada yang memberikan pendapat? Itu tadi tentang apa? Silakan. Yang sudah kalian saksikan. Tentang sikap konsumtif masyarakat Indonesia, Bu. Oh iya, Ade sikap konsumtif masyarakat Indonesia. Menurut Ade bagaimana itu? Menurut saya masyarakat Indonesia terlalu kayak ngefans sama barang-barang luar gitu, Bu, menurut saya. Iya. Jadi sangat konsumtif. Iya, bagus. Iya, terima kasih Ade. Yang lain mungkin ketika konsumtif yang seperti itu mengejar brand ya, merek internasional, kira-kira dampaknya apa, anak-anak? Kalau menurut saya itu Bu, produk dalam negerinya terkalahkan sama produk luar negeri, Bu. Kan mereka banyak beli brand-brand dari luar. Maka dari itu produksi dalam negerinya kalah saing gitu, Bu. Oh iya, betul ya. Jadi dampak ya, itu nanti merek-merek tradisional atau produk lokal itu menjadi semakin kalah di dunia persaingan bisnis. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang permasalahan tadi. Ya, ini tentang permasalahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi. Itu ada westernisasi, kemudian konsumerisme, neokolonialisme, dan sekularisme. Nah, ini yang tampak secara jelas. Yuk, yang pertama. Nah, gambar apa itu yang bisa kalian? Gambar apa? Westernisasi. Niru model pakaian barat, Bu. Oh iya, betul. Itu termasuk dari westernisasi. Westernisasi itu gaya hidup kebarat-baratan ya. Jadi yang ditiru adalah cara berpakaian, kemudian gaya hidupnya, kebudayaannya. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor yang menjadi tren ya. Itu westernisasi. Diingat kata kuncinya western. Western itu barat. Jadi ketika diminta untuk menjelaskan westernisasi itu apa? Ya, sekularisme. Nah, negara sekuler ya. Sekuler itu apa? Sekuler itu memisahkan antara agama dengan negara. Jadi sekularisme itu nanti ketika dipisahkan, negara nggak akan mengurusi permasalahan agama. Orang mau beragama atau tidak, menganut kepercayaan tertentu atau tidak, nah itu bukan urusan agama. Nah, ini menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan ketika globalisasi semakin masuk, nah permasalahan agama ini nanti semakin menipis. Ya, oke, sampai di sini yang saya jelaskan. Ya. LKPD ini tadi sudah didiskusikan dengan kelompoknya ya? Sudah, Bu. Oh ya, oke. Nah, ini ada berbagai macam pertanyaan, ada 10 pertanyaan, yaitu ancaman globalisasi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini ancaman globalisasi ini termasuk dari permasalahan sosial yang diakibatkan oleh adanya globalisasi. Kalau kalian perhatikan, sekarang itu kan, nah, ini tadi kalian sudah membaca, kemudian sudah didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Ya, oke. Sekarang pertanyaan nomor 1. Silakan, kelompok 1 dulu yang mewakili. Siapa? Yuk. Kelompok 1 tadi. Saya, Bu. Oh iya, Afina ya. Silakan Afina untuk mempresentasikan atau membacakan nomor 1.
Teman yang lain nanti bisa menanggapi ya. Ya, silakan Afina. Nomor 1, fenomena yang terjadi pada wacana tersebut adalah globalisasi dalam beberapa hal telah membawa ancaman pada kelestarian lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah perusahaan multinasional yang sudah mulai agresif melancarkan kegiatan ekonominya, sedangkan aktivitas mereka menyebabkan munculnya beberapa persoalan lingkungan hidup seperti pencemaran tanah, air, udara, kerusakan hutan, dan tanaman. Lebih jauh, persoalan lingkungan ini mengancam kehidupan manusia. Pada saat ini, kawasan Asia Pasifik menjadi sasaran ekspansi dan eksploitasi ekonomi sekaligus menuai dampak langsung dari era globalisasi. Alasannya bukan semata karena tenaga kerja yang murah, namun karena Asia Pasifik juga dianggap menjanjikan karena wilayahnya masih hijau, luas, dan kaya akan sumber daya alam. Iya, oke. Bagus sekali, Afina, analisisnya. Ada yang mau menanggapi? Silakan, kelompoknya siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Ya. Saya. Religia ya? Iya, Bu. Ya, oke, Religia. Jadi menurut saya, yang pertama, pemerintah harus mengedukasi rakyatnya tentang lingkungan, seperti memberikan materi tentang kelingkungan pada kurikulum sekolah siswa. Yang kedua, melakukan pembangunan yang diimbangi dengan pelestarian lingkungan. Dalam melakukan pembangunan harus mengedepankan lingkungan. Yang ketiga, mengatur tentang... Silakan saya tunggu di psikologi ya anak-anak ya. Untuk psikologi, jadi nanti dikumpulkan di situ, berarti ada 6 kelompok, dimasukkan itu semua. Kemudian setelah ini, saya minta waktunya sebentar, untuk mengerjakan post-test atau soal setelah pembelajaran ini, ada 10 soal di psikologi, langsung dikerjakan sosial. Ya, gitu ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Semangat, jaga kesehatan, dan selalu mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah hubungannya dengan masalah kesehatan. Ya anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.